masih seorang mahasiswa yang setiap hari pergi ke kampus dengan menaiki bis. Jarak tempuh 1,5 jam dari kota kecil ini sangat aku nikmati di setiap harinya dengan ongkos yang masih sangat murah dan terjangkau buatku. Selama dalam perjalanan, ada saja yang aku perhatikan di sekelilingku. Mulai dari pemandangan alam, kemudian keadaan penumpang-penumpang di sekitarku, atau kadangkala aku memperhatikan bagaimana Kanek yang selalu setia menemani para pelanggannya untuk naik dan turun dan berhenti di tempat-tempat yang mereka inginkan. Dan bila aku merasa sangat lelah, terkadang aku bisa tertidur di dalam bis tanpa mempedulikan di sekitarku apakah aku diperhatikan orang atau tidak. Yang pasti aku tertidur dalam perjalananku menuju ke kampus. Dan pada suatu hari dalam perjalananku menuju ke kampus dalam bis itu, aku melihat seorang wanita sedang dalam keadaan hamil menaiki bis dengan susah payah. Kemudian beliau tengok-tengok melihat sekeliling. Beliau tidak kebagian tempat duduk. Aku terus memperhatikannya dengan seksama, hingga aku menawarkan tempat duduk untuk dirinya. Setelah aku berdiri, aku memperhatikan teman-temanku yang ada di barisan belakang. Mereka masih sibuk membaca Quran mereka, sambil dalam keadaan berdiri juga. Sedangkan aku ada di barisan depan, tepat di belakang sopir. Kemudian aku pun mengeluarkan Quran kecilku dan mulai membaca seperti teman-temanku. Dan hari itu seperti biasa, bis dalam keadaan sesak. Aku berdiri membelakangi seorang laki-laki yang terus-terusan mendesakku. Aku merasa aneh karena astagfirullah, ia mulai melakukan itu pada aku yang sedang membaca Al-Quran. Aku mencoba bergeser dari dirinya, tapi terus karena bis dalam keadaan sesak, lelaki itu terus memepet diriku sampai aku merasakan hal itu. Innalillahi. Waktu itu aku gak berani berkata apapun pada teman-temanku. Aku hanya terdiam dan semakin keras membaca Quranku supaya laki-laki itu berhenti untuk melakukan pelecehan terhadap diriku. Aku hanya terdiam sambil berdoa pada Allah, semoga bis cepat berhenti. Sejak kejadian itu, aku menjadi orang yang semakin pemurung dan semakin sering merasa ketakutan. Aku tidak berani bercerita dengan siapapun, bahkan terhadap orang tuaku sendiri. Aku merasa malu, aku merasa gagal. Aku gagal dalam melindungi diriku sendiri. Dan akhirnya pada saat aku membuat ini, aku berpesan kepada teman-teman semua